Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, NPMD 1E019104, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Bengkulu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya menyelesaikan soal UAS pengantar statistika sosial mengenai korelasi produk momen, korelasi parsial, dan korelasi ganda. Nah, di sini sudah ada soal dilakukan penilaian terhadap 17 mahasiswa prodi perpustakaan Unisbu dengan hasil sebagai berikut. Di sini ada tabel dengan simbol IJK, yang mana I adalah motivasi berprestasi, J adalah orientasi nilai hidup, dan K perilaku prestatif mahasiswa. Nah, baiklah kita akan mencari korelasi produk momennya dulu, yaitu yang pertama cara mencari RIK. Caranya adalah kita klik more function, klik statistical, lalu corel. Kan ada array 1 dan array 2. Array satunya itu karena tadi RIK, kita sorot yang I dulu, yang skor I dari atas sampai bawah. Lalu array 2-nya yang tabel K dari atas sampai bawah juga. Lalu oke. Akhirnya telah didapatkan hasil 0,300489. Dilanjut yang RJK dengan cara yang sama, more function, statistical, maksud saya, corel, lalu array satunya kita sorot yang J, lalu yang array 2-nya kita sorot yang K. Lalu didapatlah hasil 0,635794. Lanjut yang RIJ ya. Dengan cara yang sama juga. Corel. Array satunya I. Array 2-nya kita sorot yang J. Lalu didapatlah hasil 0,452662. Kita lanjut. Karena sudah mendapatkan korelasi produk momen dari RIK, RJK, dan RIJ. Sekarang kita bandingkan dengan batas acuan kritis korelasi. Cara mendapatkan batas acuan kritis korelasi ini yaitu N, jumlah data, yang di sini jumlahnya itu 17, dikurang 1 menjadi 16. Jadi N sama dengan R-1, jadinya 17 kurang 1, 16. Maka R tabel atau nilai kritisnya itu 0,497 berdasarkan TS 5%. Nah, jika dibandingkan yang RIK ini kan 0,3000489 dibandingkan dengan nilai kritis yaitu 0,497, jelas lebih kecil RIK daripada R tabelnya atau nilai kritisnya. Jadi bisa dipastikan jika hubungannya itu lemah. Lanjut yang RJK. Nilai RJK lebih besar daripada nilai kritisnya. Karena RJK 0,635798 sementara nilai kritis itu 0,497. Jadi bisa dipastikan jika hubungannya itu kuat. Lalu yang RIJ itu sama dengan RIK karena lebih kecil daripada nilai kritis. Jadi lemah juga. Nah, kita analisis secara menyeluruh untuk korelasi produk momen. Didapatkanlah analisis seperti ini. Berdasarkan hasil yang telah dihitung, diketahui besar korelasi produk momen dari IK adalah 0,300489 dan IJ sebesar 0,452662. Nilai R tabel pada batas acuan kritis korelasi adalah 16 serta TS 5% ialah 0,497. Dengan itu berarti nilai R hitung lebih kecil dibandingkan dengan nilai R pada tabel. Sehingga kesimpulan yang didapat yaitu bahwa hubungan antara motivasi berprestasi dengan perilaku prestatif mahasiswa dan orientasi nilai hidup itu
nilai hidup itu lemah. Sementara hasil hitung korelasi produk momen JK adalah 0,6359794. Nilai R tabel pada batas acuan kritis korelasi 16 dan TS 5% yaitu 0,497. Yang mana berarti nilai hitung lebih besar dari nilai R tabelnya, teman-teman. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa hubungan antara orientasi nilai hidup dengan perilaku prestatif mahasiswa itu kuat. Kita lanjut untuk menyelesaikan korelasi parsialnya. Nah, berbeda dengan korelasi produk momen tadi yang kita pakai more function itu, yang statistika dan korel. Nah, di sini untuk korelasi parsial itu udah ada rumusnya, tinggal dimasukin aja. Sudah saya cari. Sudah saya kembangkan gitu rumusnya kan. Jadi kita langsung masukin rumusnya itu kan buka kurung 2 kali RJK tutup kurung minus buka kurung RJI kali RKI tutup kurung 2 kali garis miring buka kurung 3 kali 1 kurang buka kurung RJI pangkat 2 tutup kurung 3 kali dikali buka kurung 1 dikurang buka kurung RKI pangkat 2 tutup kurung 3 kali pangkat 0,5 tutup kurung. Nah, kita masukin aja rumusnya langsung sama dengan buka kurung 2 kali RJK. RJK-nya tadi sudah kita cari, tinggal kita sorot. Nah, ini jadinya L11 ditutup lagi kurung, dikurang, buka kurung RJI. RJI sama RIJ itu nilainya sama ya, teman-teman. Tinggal disorot aja yang RIJ. Dikali RKI. Nah, seperti itu. Lanjut lagi. Ini harus hati-hati dan teliti ya, teman-teman. Nanti takutnya tidak keluar hasilnya. Kita slash, buka kurung 3 kali, terus 1 dikurang, buka kurung lagi, RJI, pangkat 2, dikali, buka kurung 1, dikurang, buka kurung RKI, terus sabar, pangkat 2, kurung 3 kali, pangkat 0,5, tutup kurung. Nah, dapatlah hasil 0,587642 ya, teman-teman. Nah, itu korelasi parsial. Untuk korelasi parsial RJKI. Untuk yang RIKJ itu tidak saya cari karena sudah jelas kalau RIK itu nilainya lemah, hubungannya lemah. Jadi tidak usah dicari lagi, langsung saja karena RJK yang kuat, maka RJK yang diselesaikan. RJKI maksudnya saya. Itu. Kita lanjut untuk analisisnya. Baiklah, kita lanjut analisis dari korelasi parsial yang telah didapatkan. Di dalam hasil kita buka ini ya. Nah, di dalam hasil hitung yang telah dilakukan, hubungan variabel JK itu kuat setelah variabel I dimasukkan sebagai variabel pengganggu dengan hasil hitung menjadi 0,587642. Berarti hubungannya berubah menjadi sedang sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Terjadilah perubahan kekuatan hubungan antara variabel tadi, sehingga artinya korelasi untuk variabel JK kuat setelah diperantara oleh variabel I sebagai variabel pengganggu. Lanjut kita bakal bahas korelasi ganda yang terakhir ya, teman-teman. Nah, pada korelasi ganda ini sama seperti korelasi parsial tadi, sudah ada rumusnya. Jadi tinggal dimasukkan saja. Untuk mencari RK.IJ, rumusnya itu adalah buka kurung 4 kali RIK
pangkat 2 tutup kurung ditambah buka kurung RJK pangkat 2 tutup kurung 2 kali dikurang buka kurung 2 pangkat 2 dikali RIK dikali RJK kali lagi RIJ tutup kurung 2 kali garis miring 1 dikurang RIJ pangkat 2 tutup kurung 3 kali pangkat 05. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya. Jadi sama dengan buka kurung 4 kali RIK, sama seperti tadi kita sorot RIK-nya. Lalu lanjut di pangkat 2. Tutup kurung ditambah buka kurung RJK. RJK ya. RJK. Lalu lagi di pangkat 2 dikurang 2 dikali RIK dikali RJK dikali lagi sama RIJ. Ditutup kurungnya 2 kali, garis miring. Buka kurung 1 kurang RIJ. Mohon maaf ini lagi. Di pangkat 2, tutup kurung 3 kali, di pangkat 0,5. Nah, ini tandanya rumusnya salah nih. Kelebihan kurungnya kayaknya. Badan. Nah, ini harus di cross check ya teman-teman, takutnya nanti tidak keluar hasil dikarenakan rumusnya salah. Jadi harus teliti dan hati-hati. Nah, ini udah benar kayaknya, kita enter. Nah, sudah dapat hasilnya yaitu 0,635953. Kita lanjut untuk analisisnya. Ini untuk mencari RKIJ ini harus hati-hati ya teman-teman, takutnya nanti gagal karena nggak keluar hasilnya karena rumusnya salah atau keliru. Kita lanjut analisis. Sebentar, kita analisis. Kita lanjut analisis untuk korelasi ganda RK.IJ. Analisisnya yaitu, di dalam hasil hitung yang telah dilakukan, hubungan variabel IJ itu lemah. Setelah variabel K dimasukkan sebagai variabel pengganggu, dengan hasil hitung menjadi 0,635953, berarti hubungannya berubah menjadi sedang sesuai ketentuan yang telah ditetapkan tadi. Terjadilah perubahan kekuatan hubungan. Sehingga artinya korelasi untuk variabel IJ kuat setelah diperantara oleh variabel I sebagai variabel K maksud saya sebagai variabel pengganggu. Nah, itu tadi teman-teman hasil dari cara saya mendapatkan jawaban dari UAS pengantar statistika sosial pada kesempatan kali ini. Dan jika ada yang salah atau tidak jelas, dimohon maaf karena ini juga pertama kalinya. Alhamdulillah ini sudah rampung, sudah saya kerjakan. Mohon doanya, semoga UAS saya lancar. Terima kasih dan maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.